sekarang pertanyaannya, apa yang spesial dari program Ludinara? Bagaimana Ludinara bisa mengolah game atau menggunakan game sebagai media pembelajaran gitu, Mas? Oke. Kita sebenarnya saat ini mengembangkan berbagai program, tapi inti dari berbagai program tadi sebenarnya untuk menumbuhkan budaya bermain sehat dan bermakna di semua keluarga di Indonesia. Nah, konkretnya sebenarnya apa sih yang kita coba lakukan? Konkretnya begini. Kita melihat game ini sebenarnya adalah sebuah, mungkin kita analogikan sederhana gini. Kita punya game di luar sana. Nah, bayangkan kalau kemudian game-game ini sebagai katakanlah bahan makanan utama, katakanlah gitu ya. Nah, seperti bahan makanan yang ada misalkan kan kalau kita bicara misalkan buah dan sayur. Ini kan sebenarnya kita cuci, mungkin kita kupas, udah bisa kita makan. Udah sehat. Ya, dan pada dasarnya umumnya juga sehat. Nah, ada game-game yang seperti itu. Game-game yang didesain untuk hal-hal yang spesifik, untuk bahkan mengajarkan sesuatu spesifik. Nah, kan ada game-game yang seperti itu. Itu analoginya jadi kayak semacam sayuran atau buahan yang bisa kita langsung konsumsi dan tetap sehat. Di lain sisi, kita juga punya sebenarnya bahan makanan yang beraneka ragam yang ada kalanya memang harus dimasak dulu. Bayangkan begini, kalau kita bicara tentang mungkin ada daging nih gitu kan harus kita masak dulu, mungkin harus kita tambahkan rempah, bumbu untuk kemudian bisa kita nikmati sesuai dengan selera kita dan keluarga kita. Nah, artinya kalau kita analogikan seperti itu, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memahami bumbu dan cara mengolah bahan makanan itu. Nah, kalau kita tarik, artinya yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk mampu mengolah game-game yang ada saat ini sedemikian rupa sehingga bisa kita optimalkan dan bisa kita suguhkan sebagai sebuah media pembelajaran yang efektif di tengah keluarga atau ruang kelas kita. Nah, Ludinara itu dalam upaya untuk istilahnya menjabarkan hal-hal tersebut ke orang tua dan guru. Jadi semua program Ludinara itu inti utamanya adalah gimana kita benar-benar bisa kemudian mengajak ibu, bapak, guru dan orang tua untuk sama-sama memasak berbagai game yang ada untuk kemudian bisa kita optimalkan menjadi sebuah media pembelajaran yang bukan cuma efektif tapi sesuai dengan value keluarga atau organisasi tempat anak-anak kita belajar. Intinya sebenarnya ke sana. Iya, jadi kalau misalnya saya tanyanya lebih spesifik, Mas, misalnya ikut program Ludinara yang game based learning ya, yang bagaimana cara mengolah game yang sudah ada menjadi media buat belajar. Nah, anak yang ikut misalnya saya guru dan saya udah belajar di kelas Ludinara game based learning, apa yang saya bisa lakukan ke anak-anak, apa yang anak-anak itu bisa dapat dari saya yang udah menjalankan kelas Ludinara itu, Mas? Oke. Pertama gini, untuk kelas game based learning utamanya. Sebenarnya yang kita coba suguhkan yang paling utama di kelas game based learning adalah sebuah perspektif baru atau sudut pandang lain bagaimana kita orang tua dan guru bisa memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Artinya kalau orang tua dan guru udah punya perspektif itu, apa yang didapat oleh anak-anaknya? Ya tentu tentu orang tua atau guru yang punya pandangan yang mudah-mudahan bisa lebih align dengan mereka. Nah, kalau lebih nyambung sama anaknya kan itu jadi sebuah quote unquote sebuah benefit tersendiri tentu dalam konteks kita berkomunikasi sama mereka. Kalau kita belum apa-apa udah nggak nyambung kan sulit gitu. Nah, dengan punya perspektif baru terhadap game ini mungkin memudahkan kita untuk bisa lebih memahami, untuk bisa kemudian lebih banyak berkomunikasi terkait hal tersebut dengan anak-anak kita. Itu yang pertama. Dengan mengikuti misalkan kelas game based learning tadi gitu, kita jadi paham nih sebenarnya. Kita jadi bisa mungkin memilah dan memilih game mana yang cocok untuk kita dan keluarga kita dan mungkin sekolah kita. Dengan kita memiliki kemampuan memilih dan memilah itu, artinya kita kemudian memiliki semacam variasi alat pembelajaran, variasi media pembelajaran. Loh, kalau kita sebagai guru atau orang tuanya punya cukup banyak variasi, anak-anak yang belajar kan jadi seru ya, Pak? Iya. Karena akhirnya kemudian proses belajarnya jadi penuh variasi. Iya. Oke, yang terakhir mungkin yang kita tawarkan adalah ini mungkin ya sesuatu yang katakanlah mungkin terlalu ngawang-ngawang ya. Coba aja. Tapi gini loh, kalau kemudian kita pakai game di ruang kelas, ya,
itu tuh seru. Pasti. Kebayang. Ini nih. Aku itu orangnya susah attentionku itu kemana-mana gitu, susah fokus gitu. Tapi kalau diajak main itu fokus mas. Kebayang kalau misalnya di kelas itu diajak main pasti asik banget itu mas. Oke. Nah, tapi maksud kenapa saya tadi cerita ini kenapa ngawang-ngawang? Iya. Karena keseruan ini tuh kadang-kadang kalau kita jadi orang tua dan guru kan diliputi dengan pertanyaan tambahan. Seru ini ada manfaatnya nggak sih? Iya. Seru ini tuh berhasil menyampaikan materi nggak sih? Seru ini tuh bikin anak kita belajar nggak sih? Kadang kan kita cloudy dengan segala pemikiran bahwa ini mungkin seru tapi beneran ada manfaatnya nggak sih? Apa buktinya gitu kan? Jadi keseruan itu malah jadi sebuah kekhawatiran gitu. Jangan-jangan seru doang gitu kan? Nah, kenapa tadi saya bilang abstrak adalah sebenarnya dia dipercaya atau tidak, ketika kemudian kita bisa menghadirkan sebuah ruang pembelajaran yang seru di mana kita bisa engage sama anak kita atau murid kita, itu akan ada hal yang luar biasa yang muncul. Pertama adalah kita jadi sadar gitu loh bahwa anak-anak kita tuh keren gitu loh, mereka bisa mengalahkan kita, mereka mungkin punya strategi yang kita nggak pikirin. Di lain sisi anak-anak kita kemudian bisa ngelihat kita sebagai manusia normal gitu loh, bukan guru atau orang tua yang punya peran setengah dewa. Dan dengan gitu mereka tidak sungkan gitu loh. Dan yang mungkin menarik sebenarnya dari keseruan bermain itu, kita sebenarnya mentransfer semangat belajar satu yang lainnya. Maksudnya aku belajar dari pemain itu juga belajar dari aku. Nah, bayangkan dalam posisi guru atau orang tua dengan muridnya, mentransfer semangat belajar ini kan jadi sesuatu yang luar biasa. Bukan kemudian kita cuma membuat anak kita jadi makin semangat belajarnya, tapi bahkan mungkin anak-anak itu juga akan membuat kita semakin semangat belajarnya. Bukannya seru ya kalau kemudian hal itu bisa kita tumbuhkan sama-sama secara lebih rutin di banyak tempat. Iya. Kalau dari pengalaman personal ya, saya tuh punya adik. Dia itu kalau misalnya kita ngomongin sejarah dunia, mau itu perang dunia 1, 2 dan zaman medieval, itu dia sangat informatif, tahu banyak hal. Terus kalau misalnya ditanya tahu dari mana, ya awalnya dari game. Dia mulai dari main game, terus itu kebangun interestnya, dia cari tahu sendiri. Tapi dari situ mungkin saya juga ngelihat, wah kayaknya memang ada potensi ya di sini ya, ngebangun interest itu pertama ya.